Di bawah lantai marmer yang berkilau dan kemewahan yang tak terbatas, kediaman Susanti menyimpan rahasia kelam tentang 11 nyawa yang harus ditumbalkan demi sebuah warisan abadi yang berbau darah. Setiap inci kekayaan yang dinikmati oleh anak-anaknya dibangun di atas pengkhianatan cinta paling keji, di mana kasih sayang seorang ibu justru menjadi senjata paling mematikan bagi suami-suaminya sendiri. Namun, saat akar pohon emas hitam mulai mencengkeram fondasi rumah dan akal sehat Susanti perlahan sirna di balik jeruji paviliun, siapakah sebenarnya yang menjadi pemenang dalam permainan iblis ini? Sang ibu yang berdosa ataukah anak-anak yang ia lahirkan sebagai monster? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Lampu gantung kristal di ruang tengah kediaman megah itu bergoyang pelan, padahal tidak ada angin yang berembus masuk. Susanti berdiri mematung di depan jendela besar yang menghadap ke arah hutan jati miliknya. Di tangannya, sebuah foto usang yang warnanya sudah hampir pudar memperlihatkan seorang pria kurus dengan pakaian kumal. Itu adalah suaminya yang pertama, lelaki yang mati dalam pelukannya karena kelaparan dan penyakit yang tidak mampu mereka obati 20 tahun yang lalu. Kini, kemiskinan hanyalah cerita lama yang terkubur di bawah lantai marmer rumah ini. Susanti telah berubah menjadi ratu ekspor kayu yang disegani di seluruh negeri. Namun, di balik setelan kerja mahal dan wibawa yang mematikan itu, ada sebuah rahasia yang berdenyut layaknya jantung yang membusuk. Suara langkah kaki ringan memecah kesunyian. Adit, putra sulungnya, muncul dengan senyum hangat. "Ibu, pengacara baru saja menelepon. Semua urusan aset peninggalan almarhum Pak Baskoro sudah selesai di balik nama," ujar Adit lembut. Susanti hanya mengangguk kecil. Pak Baskoro adalah suaminya yang ke-10. Pria itu baru saja dikuburkan 7 hari yang lalu, setelah menderita serangan jantung mendadak di kamar mereka. Setidaknya, itulah yang tertulis di surat keterangan dokter. Masyarakat hanya tahu bahwa Susanti adalah wanita malang yang berkali-kali ditinggal mati oleh suaminya. Mereka tidak tahu bahwa setiap kematian adalah sebuah transaksi. Baguslah. Pastikan adik-adikmu tidak kekurangan apapun. Ibu ingin kalian fokus pada kuliah dan bisnis saja, jawab Susanti tanpa menoleh. Ibu tampak lelah. Sejak ayah tiri meninggal, ibu jarang keluar kamar, kata Adit penuh perhatian. Ibu hanya butuh waktu sebentar, Dit. Pergilah. Setelah Adit pergi, Susanti menutup matanya rapat-rapat. Rasa lelah itu memang ada, namun bukan karena duka. Dia lelah memikul dosa yang semakin menggunung. Setiap kali dia melihat wajah Adit, Maya, dan Bagas, ada rasa nyeri yang menghantam dadanya. Cinta Susanti kepada anak-anaknya adalah jenis cinta yang menyimpang. Dia rela menukar nyawa orang lain demi memastikan anak-anaknya tidak pernah lagi merasakan perihnya perut yang kosong seperti yang dia rasakan dulu. Ingatannya kembali pada malam jahanam di tengah hutan angker saat dia nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. Di sanalah dia bertemu dengan sosok yang menyebut dirinya Eyang Sukmo. Makhluk itu tidak menyeramkan secara fisik. Ia tampak seperti kakek tua bersahaja dengan pakaian serba putih. Namun tatapan matanya kosong dan sedalam sumur tua. Di sanalah kesepakatan perkawinan merah terjadi. Eyang Sukmo menjanjikan kekayaan 7 turunan dengan satu syarat yang sangat spesifik. Susanti harus menikah 11 kali. Setiap suami harus dicintai dengan tulus. Namun pada tahun ke-1 pernikahan mereka, nyawa sang suami harus diserahkan sebagai mahar kepada Eyang Sukmo. Darah yang tumpah di atas ranjang pengantin akan menjadi pupuk bagi pohon kekayaan Susanti. Satu lagi, Susanti. Hanya tinggal satu lagi. Bisik sebuah suara serak yang seolah muncul dari balik dinding.
Susanti tersentak. Dia tahu itu bukan suara manusia. Dia berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Bayangannya di cermin tidak tampak seperti wanita berusia 45 tahun. Dia tampak jauh lebih muda, cantik dan memikat. Itu adalah bagian dari kutukan, sekaligus anugerah dari Eyang Sukmo, agar dia selalu mudah mendapatkan mangsa baru. Namun, di balik kulit yang kencang itu, dia merasa jiwanya mulai retak. Ke-10 suaminya adalah pria-pria baik yang mencintainya. Dia mengingat detail kematian mereka satu persatu. Ada yang tersedak saat makan malam, ada yang jatuh dari tangga, hingga Pak Baskoro yang meregang nyawa sambil memegang dadanya tepat di tengah malam Jumat Kliwon. Aku tidak ingin melakukannya lagi, gumam Susanti pada bayangannya sendiri. Tiba-tiba, cermin itu berembun. Tulisan berwarna merah seolah tergores dari balik kaca. 10 untuk kekayaan, 11 untuk keabadian warisan. Jika Susanti berhenti sekarang, maka seluruh harta yang dia miliki akan hilang dalam semalam. Dan yang lebih mengerikan, nyawa ketiga anaknya akan diambil sebagai pengganti hutang yang belum lunas. Dia tidak punya pilihan. Kontrak itu harus diselesaikan. Sore itu, Maya dan Bagas pulang dari kampus. Suasana rumah yang tadinya dingin mendadak ceria karena tawa mereka. Susanti memperhatikan mereka dari lantai atas. Maya yang cantik sedang memamerkan tas barunya, sementara Bagas asyik bercerita tentang mobil sport yang baru saja dia beli. Mereka tidak tahu bahwa setiap kemewahan yang mereka sentuh dibayar dengan nyawa pria-pria yang pernah mereka panggil ayah. "Ibu, turunlah! Bagas bawakan martabak kesukaan ibu!" teriak Bagas dari bawah. Susanti memaksakan sebuah senyum. Dia merapikan rambutnya dan turun menemui mereka. Di meja makan, mereka duduk melingkar seperti keluarga normal pada umumnya. "Ibu, apa ibu sudah memikirkan tentang liburan kita bulan depan?" tanya Maya sambil mengunyah makanannya. "Ibu belum tahu, sayang. Banyak pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan," jawab Susanti lembut. "Atau mungkin..." Maya menggantung kalimatnya lalu tersenyum nakal. "Mungkin ibu butuh teman baru? Maksudku, Pak Baskoro sudah tenang di sana. Ibu masih muda, tidak baik terus-menerus sendirian." Jantung Susanti seakan berhenti berdetak sesaat. Dia menatap putri satu-satunya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu tidak mencari siapa-siapa, Maya," jawabnya singkat. Namun di dalam kepalanya, Susanti sudah mulai menyusun rencana. Dia membutuhkan tumbal ke-11. Seseorang yang memiliki kriteria khusus. Sehat, tulus mencintainya, dan yang paling penting, tidak memiliki keluarga yang akan mencari keberadaannya. Ini adalah langkah terakhir untuk mengunci seluruh kekayaan ini agar menjadi hak paten bagi anak-anaknya, tanpa perlu lagi ada tumbal di masa depan. Malam semakin larut. Setelah anak-anaknya masuk ke kamar masing-masing, Susanti kembali ke ruang kerjanya. Dia membuka sebuah laci rahasia dan mengeluarkan sebuah keris kecil berhulu gading. Bilah keris itu berwarna kemerahan, seolah-olah besi itu sendiri menyimpan sisa darah yang tidak pernah kering. Dia mengiris ujung jarinya sedikit, membiarkan setetes darah jatuh ke atas bilah keris tersebut. Seketika, ruangan itu dipenuhi bau melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau anyir darah segar. "Tunjukkan padaku," bisik Susanti. Asap tipis keluar dari keris tersebut, membentuk siluet seorang pria di udara. Pria itu tampak berusia 30 tahunan, mengenakan kemeja rapi, dengan wajah yang memancarkan kejujuran. Dia adalah seorang arsitek muda yang baru saja dikontrak perusahaan Susanti untuk proyek pembangunan gudang baru di Jawa Tengah. Namanya adalah Aris. Susanti memejamkan mata. Dia merasa iba. Namun rasa iba itu segera tertutup oleh ambisi dan ketakutan akan kemiskinan. Dia ingat bagaimana rasanya tidur di atas tanah yang lembab dan mendengar tangisan kelaparan anak-anaknya saat mereka masih bayi. Dia bersumpah
hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Maafkan aku, Aris. Kamu hanyalah kunci terakhir yang aku butuhkan. Ucapnya pelan. Dia meletakkan keris itu kembali. Ritual perkawinan merah akan segera dimulai kembali. Tahap pendekatan, pernikahan yang megah, dan diakhiri dengan duka yang dibuat-buat. Susanti sudah sangat ahli dalam peran ini. Dia adalah sutradara sekaligus aktor utama dalam tragedi yang dia ciptakan sendiri. Di luar, petir menyambar meskipun langit sedang cerah. Itu adalah tanda bahwa Eyang Sukmo telah menerima persembahan niatnya. Susanti berjalan menuju tempat tidurnya yang luas, tempat di mana 10 pria telah mengembuskan nafas terakhir mereka. Dia berbaring di sana, menatap langit-langit kamar yang dihiasi ukiran kayu jati berkualitas tinggi. Setiap ukiran itu seolah-olah membentuk wajah-wajah pria yang telah dia hianati. Namun, Susanti tetap memejamkan mata dengan tenang. Baginya, dosa adalah harga yang pantas dibayar demi masa depan anak-anaknya. Besok, dia akan menemui Aris. Besok, pengejaran terhadap tumbal ke-11 akan dimulai. Dan setelah itu, dia berjanji pada dirinya sendiri, semua ini benar-benar akan berakhir. Tanpa dia sadari, di sudut ruangan yang gelap, sebuah bayangan hitam dengan mata merah menyala sedang mengawasinya sambil menyeringai. Perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar memiliki kata akhir yang sederhana. Warisan haram itu telah mengunci nasibnya, dan mungkin nasib ketiga anak yang sangat dia cintai itu. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra, menerangi meja kerja Susanti yang dipenuhi tumpukan dokumen pengiriman kayu ke luar negeri. Namun, pikirannya tidak tertuju pada angka keuntungan. Fokusnya tertuju pada selembar berkas karyawan baru yang baru saja diserahkan oleh asisten pribadinya. Di sana tertera nama Aryo, seorang pemuda yang bekerja di bagian pengolahan kayu kasar. Susanti memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Dengan langkah anggun yang tetap memancarkan wibawa, dia menyusuri lorong pabrik yang bising oleh suara gergaji mesin. Di sudut ruangan yang agak jauh dari kerumunan, dia melihatnya. Aryo sedang memindahkan balok kayu besar dengan peluh yang membasahi kemeja flanelnya. Wajah pemuda itu bersih, menyiratkan kejujuran yang jarang ditemukan di kota besar. Hati-hati, balok itu cukup berat untuk satu orang. Suara Susanti lembut, namun berhasil mengalihkan perhatian Aryo. Pemuda itu terkejut dan segera meletakkan kayu tersebut. Dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu menunduk hormat. Maaf Bu Susanti, saya hanya ingin menyelesaikan tugas ini sebelum jam istirahat tiba. Susanti tersenyum, tipe senyuman yang mampu meluluhkan pertahanan pria manapun. Kamu sudah bekerja sangat keras sejak bulan lalu, Aryo. Saya perhatikan laporan kerjamu selalu memuaskan. Dari desa mana kamu berasal? Saya dari desa Karangjati, Bu. Desa di seberang sungai sana. Jawab Aryo dengan suara rendah namun mantap. Saya kesini hanya ingin mencari nafkah yang halal untuk ibu saya di kampung. Dialog singkat itu menjadi awal dari jaring yang mulai ditebar oleh Susanti. Dia tidak melihat Aryo sebagai manusia, melainkan sebagai kepingan terakhir dari teka-teki berdarah yang harus dia selesaikan. Aryo adalah prototipe pria yang diinginkan oleh Eyang Sukmo. Tulus, tidak punya ambisi harta, dan mencintai dengan seluruh jiwa yang polos. Sore harinya, di ruang makan mewah kediaman Susanti, suasana terasa jauh lebih hangat. Adit, Maya, dan Bagas sedang menikmati hidangan makan malam saat Susanti bergabung dengan mereka. Aroma masakan mahal memenuhi ruangan, namun di bawah meja, tangan Susanti terasa sedingin es. Ibu, kudengar ibu tadi mampir ke bagian pengolahan kayu. Ada masalah? Tanya Adit sambil memotong daging steaknya dengan presisi yang menakutkan. Susanti menghela napas panjang, memasang wajah yang seolah-olah sedang memikul beban berat. Hanya memeriksa beberapa hal, Adit. Tapi ibu merasa, entahlah, belakangan ini ibu merasa sangat kesepian mengurus semua ini sendirian. Maya segera menyahut, meletakkan sendoknya dengan gerakan dramatis. Itu dia yang selalu kami katakan, Bu. Ibu masih sangat cantik. Ibu berhak bahagia. Kami tidak ingin melihat ibu menghabiskan sisa hidup hanya dengan tumpukan kertas kayu itu. Tapi Maya, ibu sudah kehilangan 10 suami. Apa kata orang nanti? Susanti menunduk,
memainkan peran wanita rapuh dengan sangat sempurna. Bagas, si bungsu, menggenggam tangan ibunya. Siapa peduli dengan omongan orang, Bu? Kami anak-anak ibu hanya ingin ada seseorang yang menjaga ibu saat kami tidak di rumah. Kami ingin ibu menikah lagi. Dukungan ketiga anaknya terasa begitu tulus di telinga orang luar. Namun ada sesuatu yang janggal dalam nada bicara mereka. Mereka mendorong ibunya masuk ke dalam lubang dosa yang sama demi mempertahankan kemewahan yang mereka nikmati. Adit yang sejak tadi diam menatap ibunya dengan tatapan tajam. Ada kilatan dingin di matanya, seolah dia sudah tahu siapa target selanjutnya dan tidak sabar untuk melihat prosesinya. Pilihlah pria yang baik, Bu. Pria yang tidak peduli pada harta kita, tambah Adit dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Beberapa hari kemudian, Susanti mulai sering mengatur pertemuan yang seolah-olah tidak sengaja dengan Aryo. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur area pabrik, Susanti menawarkan tumpangan kepada pemuda itu. Di dalam mobil mewah yang kedap suara, suasana terasa begitu intim. "Aryo, apa kamu tidak merasa lelah bekerja seperti ini terus?" tanya Susanti sambil menatap rintik hujan di kaca jendela. "Lelah itu pasti, Bu. Tapi selama itu untuk kebaikan, saya ikhlas melakukannya," jawab Aryo jujur. Dia menatap Susanti dengan penuh kekaguman. Baginya, wanita di sampingnya ini adalah sosok malaikat yang turun dari langit kemewahan untuk memperhatikannya. Susanti menyentuh lengan Aryo dengan lembut. "Terkadang saya iri dengan kesederhanaanmu. Di posisi saya, sulit menemukan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Saya hanya orang biasa, Bu. Tapi jika ibu butuh bantuan, saya akan selalu ada," ucap Aryo dengan nada yang sangat meyakinkan. Itulah kalimat yang ingin didengar oleh Susanti. Dia bisa merasakan aura Aryo yang murni, sangat kontras dengan aura kegelapan yang selalu menyelimuti dirinya. Semakin tulus cinta pria ini, maka akan semakin sempurna ritual perkawinan merah yang akan dilaksanakan. Susanti terus memainkan perannya sebagai wanita anggun yang butuh perlindungan. Dia menceritakan kisah-kisah sedih yang telah dia modifikasi, tentang bagaimana dia merasa dikhianati oleh dunia. Aryo yang memiliki hati terlalu bersih, semakin terjerat dalam rasa simpati yang kemudian berubah menjadi cinta yang mendalam. Bagi Aryo, mencintai Susanti bukan tentang memiliki hartanya, melainkan tentang melindungi hati wanita itu. Suatu malam di rumah, Adit mendatangi kamar ibunya. Dia tidak mengetuk pintu, hanya masuk dan berdiri di kegelapan pojok ruangan saat Susanti sedang menyisir rambutnya di depan cermin. "Bagaimana dengan pemuda dari Karangjati itu, Bu?" tanya Adit dingin. Susanti tidak terkejut. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran anaknya yang menyerupai hantu itu. Dia sudah jatuh cinta Adit, sangat mudah. Dia terlalu polos untuk dunia ini. "Bagus, pastikan semuanya berjalan cepat. Aku mulai bosan melihat bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran di lorong rumah ini." "Eyang Sukmo sepertinya sudah mulai tidak sabar menagih janjinya," ujar Adit sambil melangkah pergi. Susanti terdiam. Dia menatap bayangannya sendiri di cermin. Di balik wajah cantiknya, dia seolah melihat wajah 10 suaminya yang telah tiada. Semuanya menatapnya dengan tatapan memohon. Namun, setiap kali dia merasa ragu, dia mengingat kembali kemiskinan ekstrim yang pernah menghancurkan hidupnya. Dia tidak boleh kembali ke sana. Pencarian tumbal terakhir ini bukan lagi tentang kekayaan, melainkan tentang kelangsungan hidup. Dia harus mengunci warisan haram ini agar ketiga anaknya tetap bisa hidup seperti pangeran dan putri, meskipun itu berarti dia harus menghancurkan satu lagi nyawa yang tidak berdosa. Aryo tidak pernah tahu bahwa setiap perhatian, setiap senyuman, dan setiap tentuhan lembut dari Susanti adalah bagian dari persiapan menuju altar kematian. Dia tidak sadar bahwa di balik kemewahan keluarga itu ada sebuah kesepakatan kuno yang haus akan darah. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang tertutup awan hitam, Susanti kembali menyiapkan sesaji di ruang rahasianya. Bau kemenyan mulai menyeruak, bercampur dengan aroma parfum mahal. Dia membayangkan wajah Aryo yang tersenyum saat mereka menikah nanti. Sebuah pernikahan yang akan menjadi akhir dari segalanya.
Sebentar lagi, Eyang, bisik Susanti ke arah kegelapan. Hanya tinggal 1 nyawa lagi, dan anak-anakku akan aman selamanya. Suara tawa kecil yang bukan berasal dari manusia terdengar dari balik dinding kayu jati. Susanti tahu dia sudah tidak bisa kembali lagi. Jalan menuju kegelapan sudah hampir mencapai puncaknya, dan Aryo adalah tangga terakhir yang harus dia injak untuk sampai ke sana. Suasana rumah terasa semakin mencekam, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri sedang menunggu pesta darah yang akan segera tiba. Pesta pernikahan itu digelar di paviliun belakang yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Tidak ada ratusan undangan yang hadir, hanya keluarga inti dan beberapa saksi yang telah dibayar mahal untuk bungkam. Meskipun tertutup, kemewahan tetap memancar dari setiap sudut ruangan. Kelopak bunga mawar merah ditaburkan begitu tebal di atas lantai, hingga menyerupai genangan cairan kental yang menutupi marmer putih. Aryo berdiri di depan cermin besar, mengenakan beskap hitam dengan sulaman benang emas yang rumit. Dia berkali-kali merapikan kerahnya, seolah masih tidak percaya dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Bagi pemuda desa ini, menikahi Susanti adalah sebuah keajaiban yang melampaui mimpi paling liar sekalipun. Dia merasa menjadi pria paling beruntung di seluruh jagat raya karena mendapatkan cinta dari wanita yang tidak hanya kaya, tetapi juga tampak begitu rapuh dan membutuhkannya. "Kamu tampak sangat gagah, Aryo," suara Susanti terdengar dari ambang pintu. Susanti melangkah masuk dengan kebaya merah menyala yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya cantik, namun ada gurat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan tebal sekalipun. Dia menatap suaminya yang ke-11 itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada secercah rasa kasihan yang mulai tumbuh di sudut hatinya, sebuah perasaan yang seharusnya tidak boleh ada dalam bisnis nyawa ini. "Terima kasih, Bu. Maksudku, istriku," jawab Aryo dengan wajah tersipu. Dia menggenggam tangan Susanti. "Aku berjanji akan menjagamu selamanya. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya ingin menemanimu sampai hari tua." Kata-kata itu menghantam batin Susanti seperti godam. 10 pria sebelumnya selalu memiliki celah keserakahan. Namun Aryo berbeda. Pemuda ini benar-benar tulus. Pergolakan batin mulai menyiksa dada Susanti. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, ketulusan itu akan berakhir di liang lahat sebagai tumbal terakhir untuk mengunci kekayaan haram keluarganya. Malam pengantin tiba dengan suasana yang mencekam. Di luar, langit tampak pekat tanpa satupun bintang yang berani menampakkan diri. Susanti duduk di tepi ranjang besar yang dikelilingi ke lampu transparan. Tiba-tiba, indera penciumannya menangkap aroma yang sangat mengganggu. Aroma anyir darah yang sangat tajam meruap dari balik bantal dan selimut sutra miliknya. Dia memeriksa setiap sudut spray, namun semuanya bersih tanpa noda. Aroma itu seolah muncul dari dimensi lain, menandakan bahwa sang penagih janji sudah berdiri di ambang pintu. Ketika Susanti mencoba memejamkan mata, dia terseret ke dalam mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam tidurnya, dia merasa tubuhnya ditindih oleh sosok hitam besar yang dingin. Eyang Sukmo muncul dengan wujud yang mengerikan. Wajahnya hancur dengan lidah yang menjulur panjang, menyentuh leher Susanti. Sosok itu membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. "Waktunya hampir habis, Susanti. Darah yang tulus akan membuat pohon kekayaanmu berbuah abadi. Jangan sampai kamu ragu, atau anak-anakmu yang akan menjadi gantinya." Bisik entitas itu dalam mimpi yang terasa seperti siksaan fisik. Susanti terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Dia menoleh ke samping dan melihat Aryo masih tertidur lelap dengan senyum tipis di wajahnya. Pemuda itu sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di balik bayang-bayang lemari jati yang besar. Sementara itu, di lantai bawah, suasana jauh dari kata damai. Ketiga anak Susanti berkumpul di ruang tengah yang remang-remang. Adit, Maya, dan Bagas duduk melingkar dengan sebuah botol anggur mahal di tengah mereka.
Tidak ada wajah duka atau empati di sana. Mereka sedang menyiapkan perayaan untuk menyambut transisi kekayaan yang akan menjadi permanen setelah nyawa Aryo diambil. "Bagaimana menurutmu, Kak?" tanya Maya sambil menyesap minumannya. "Apa ibu akan sanggup menyelesaikannya tepat waktu? Aku perhatikan ibu mulai sering melamun sejak Aryo tinggal di sini." Adik memutar-mutar gelasnya. Matanya menatap tajam ke arah tangga lantai atas. Ibu tidak punya pilihan lain. Dia tahu risikonya. Jika dia gagal memberikan nyawa pria itu kepada Eyang Sukmo sebelum bulan purnama berikutnya, maka kitalah yang akan ditarik ke dalam lubang itu. "Aku sudah memesan mobil baru untuk merayakan keberhasilan ini," sahut Bagas tanpa dosa. "Harta ini harus tetap menjadi milik kita. Aryo hanyalah harga kecil yang harus dibayar." Kedinginan di mata Adit semakin menjadi-jadi. Dia adalah yang paling mengerti tentang sisi gelap keluarga mereka. Baginya, setiap suami ibunya hanyalah komoditas, sebuah transaksi yang diperlukan untuk mempertahankan gaya hidup mereka yang mewah. Ada aura gelap yang menyelimuti tubuh anak sulung itu, seolah-olah dia sendiri sudah mulai terkontaminasi oleh energi hitam Eyang Sukmo. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan mental bagi Susanti. Aryo memperlakukannya dengan sangat baik. Setiap pagi, Aryo akan menyiapkan teh hangat dan memijat bahu Susanti yang tegang. Kebaikan itu justru menjadi belati yang mengiris nurani Susanti. Bau anyir di kamarnya pun semakin menjadi-jadi. Bahkan terkadang dia melihat jejak tangan berdarah di cermin riasnya yang hilang saat dia berkedip. Suatu sore, Susanti menemukan Aryo sedang berdoa dengan sangat khusyuk di musola kecil rumah itu. Pemandangan itu membuatnya jatuh terduduk di balik pintu. "Ya Tuhan, lindungilah istriku. Berikanlah dia ketenangan hati, karena aku tahu ada beban berat yang dia pikul." Lirih suara Aryo dalam doanya. Susanti menutup telinganya. Dia ingin berteriak dan menyuruh Aryo lari sejauh mungkin. Namun dia teringat wajah Adit yang dingin dan ancaman Eyang Sukmo. Cinta yang menyimpang kepada anak-anaknya selalu berhasil mengalahkan sisa kemanusiaan yang dia miliki. Dia harus tetap teguh. Dia harus menjadi algojo bagi pria yang paling mencintainya. Malam kian larut, dan tekanan dari alam gaib semakin nyata. Suara cakaran di dinding kamar mulai terdengar setiap kali Aryo tidak ada di ruangan. Eyang Sukmo mulai menagih janji melalui tanda-tanda fisik yang mengerikan. Susanti sering mendapati rambutnya rontok dalam jumlah banyak, dan kulitnya terasa panas seperti terbakar setiap kali dia bersentuhan dengan Aryo. Ini adalah peringatan bahwa ritual perkawinan merah harus segera diselesaikan. Di ruang bawah tanah, Adit mulai menyiapkan peralatan ritual tambahan. Dia membakar kemenyan yang baunya menembus hingga ke lantai atas. Dia memastikan bahwa tidak ada jalan keluar bagi Aryo. Perayaan kekayaan permanen sudah di depan mata, dan mereka semua hanya tinggal menunggu saat yang tepat ketika bulan mencapai puncaknya untuk menumpahkan darah terakhir di atas ranjang pengantin yang terkutuk itu. Susanti berdiri di balkon, menatap hutan jati yang bergoyang ditiup angin malam. Dia tahu sebentar lagi tangisan akan kembali pecah di rumah ini. Namun kali ini, tangisan itu akan mengunci kejayaannya selamanya. Dosa ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan, dan dia telah memilih untuk menjadi monster demi kebahagiaan semua anak-anaknya. Malam ke-40 semakin dekat, dan udara di dalam kediaman mewah Susanti terasa semakin berat, seolah dinding-dinding marmer itu perlahan-lahan menghimpit siapapun yang bernapas di dalamnya. Aryo, yang dulunya adalah pemuda perkasa dengan binar mata yang jernih, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Hanya dalam hitungan minggu, tubuhnya menyusut drastis. Kulitnya yang kecoklatan berubah menjadi sepucat kain kafan, sementara lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa dia sangat ketakutan untuk sekadar memejamkan mata. "Istriku, aku merasa ada yang tidak beres dengan paru-paruku. Setiap kali aku menarik napas, rasanya seperti menghirup debu kayu yang sangat tajam," bisik Aryo suatu malam. Suaranya serak, nyaris hilang tertelan sunyi. Susanti duduk di sisi tempat tidur, jemarinya yang dingin membelai dahi suaminya.
Itu hanya kelelahan, Aryo. Kamu hanya butuh istirahat lebih banyak. Aku akan memanggilkan dokter terbaik besok pagi. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Susanti tahu bahwa tidak ada dokter di dunia ini yang bisa menyembuhkan Aryo. Penyakit yang menggerogoti suaminya bukan berasal dari kuman atau bakteri, melainkan dari energi hitam yang mulai menyerap sari-sari kehidupan dari raga pemuda itu. Aryo sering bercerita tentang mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Dia bermimpi tersesat di tengah hutan jati milik Susanti, namun pohon-pohon itu memiliki wajah-wajah manusia yang menjerit kesakitan, memohon untuk dilepaskan dari tanah yang mereka pijak. Suatu malam, saat Susanti mencoba memberikan segelas air putih kepada Aryo, sebuah bisikan dingin berdesir tepat di telinganya. Suara itu berasal dari Eyang Sukmo, yang kehadirannya kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Belas kasihan adalah racun Susanti. Satu tetes air mata yang jatuh karena iba akan menghanguskan seluruh kontrak yang telah kita bangun selama puluhan tahun. Ingat, nyawa pemuda ini adalah kunci untuk masa depan anak-anakmu. Jangan biarkan hatimu yang lemah menghancurkan segalanya. Ancam suara gaib tersebut. Susanti gemetar. Dia menarik kembali tangannya, membiarkan gelas itu berdenting di atas meja nakas. Dia menatap Aryo yang kini mulai terbatuk-batuk hebat, mengeluarkan lendir berwarna gelap yang berbau busuk. Ada pergolakan hebat di batinnya. Dia ingin memeluk Aryo, membawanya lari dari rumah terkutuk ini. Namun wajah Adit, Maya, dan Bagas selalu muncul sebagai penghalang. Di tengah situasi yang mencekam itu, Adit sering muncul di ambang pintu kamar ibunya. Anak sulung itu membawa sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna kehitaman yang mengeluarkan aroma rempah yang sangat menyengat. "Ibu, minumlah ini." "Ini jamu khusus yang kupesan dari orang pintar di desa seberang. Ibu butuh stamina untuk menghadapi malam ritual nanti. Ibu tidak boleh terlihat lemah di depan Eyang Sukmo," ujar Adit dengan nada bicara yang datar, hampir tanpa emosi. Susanti menatap putranya dengan rasa ngeri yang baru. "Adit, dari mana kamu tahu tentang detail ritual ini? Ibu tidak pernah menceritakan semuanya kepadamu." Adit hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat begitu asing bagi Susanti. "Ibu lupa bahwa aku adalah darah dagingmu. Rahasia rumah ini terserap ke dalam nadiku sejak aku kecil. Aku hanya melakukan bagianku agar kita semua tetap hidup dalam kemewahan ini. Jangan ragu, minumlah." Susanti menerima botol itu dengan tangan gemetar. Dia merasa perannya sebagai ibu telah terbalik. Kini, anak-anaknya lah yang mendorongnya untuk tetap berada di jalur kegelapan. Ketulusan cinta yang dulu dia berikan kepada anak-anaknya, kini telah berubah menjadi belenggu yang mengikatnya pada dosa yang tidak berujung. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Aryo mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Dia sering menunjuk ke arah sudut kamar yang gelap, berteriak ketakutan karena melihat sosok kakek tua yang berdiri memegang seutas tali merah. "Dia ada di sana, Susanti. Kakek itu terus menungguku. Kenapa dia membawa tali itu?" teriak Aryo dalam histerianya. Susanti hanya bisa terdiam, mematung di kegelapan. Dia tahu tali merah itu adalah simbol ikatan yang akan menarik jiwa Aryo menuju pengabdian abadi kepada Eyang Sukmo. Setiap kali Aryo berteriak, Susanti merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Dia mulai mencium aroma anyir darah yang semakin pekat di setiap sudut kamar. Seolah-olah dinding kamar itu mulai mengeluarkan darah dari celah-celah kayunya. Maya dan Bagas pun tidak tinggal diam. Mereka mulai menghias ruang bawah tanah dengan kain-kain merah dan bunga melati yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menyebutnya sebagai persiapan perayaan. Namun Susanti tahu itu adalah persiapan untuk altar kematian. Tidak ada tawa di rumah itu. Yang ada hanyalah ambisi yang dingin dan haus akan kekuasaan materi. Suatu hari, saat kondisi Aryo sudah sangat kritis, dia menggenggam tangan Susanti dengan sisa-sisa kekuatannya. "Jika aku pergi nanti, tolong jaga ibuku di desa. Dia hanya punya aku."
Aku sangat mencintaimu, Susanti. Aku senang bisa menghabiskan sisa umurku bersamamu, meskipun hanya sebentar. Kalimat itu menjadi serangan terakhir bagi kewarasan Susanti. Dia berlari keluar kamar, menuju ruang kerjanya, dan menangis terseduh-seduh. Dia merasa seperti monster yang paling menjijikan di muka bumi. Dia telah mengkhianati cinta yang begitu murni demi tumpukan harta yang tidak akan bisa dia bawa mati. Namun, di saat dia meratap, Adit kembali masuk ke ruangan tersebut. Dia berdiri di belakang ibunya, meletakkan tangannya di bahu Susanti dengan gerakan yang terasa sangat mengancam. "Hapus air matamu, Ibu. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa kita miliki sekarang. Ingatlah bagaimana dulu kita dihina karena miskin. Ingatlah bagaimana ayah meninggal tanpa obat. Kita tidak akan kembali ke sana. Aryo akan menjadi pengorbanan terakhir, dan setelah itu tidak akan ada lagi pria lain. Kita akan bebas," bisik Adit dengan suara yang penuh otoritas. Susanti mendongak, menatap mata putranya. Dia menyadari bahwa Adit telah benar-benar berubah. Anaknya bukan lagi bocah kecil yang butuh perlindungannya, melainkan penjaga gerbang neraka yang telah dia bangun sendiri. Keteguhan hati Adit justru membuat Susanti semakin takut. Dia merasa bahwa meskipun ritual ini berhasil, kedamaian tidak akan pernah benar-benar kembali ke rumah ini. Hitungan mundur menuju malam ke-40 kini hanya tersisa beberapa hari lagi. Aryo sudah tidak mampu lagi bangkit dari tempat tidur. Napasnya terdengar satu-satu, berat dan menyakitkan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti dentuman lonceng kematian yang semakin keras di telinga Susanti. Bau anyir kini tidak hanya tercium di kamar, tapi seolah sudah meresap ke dalam kulit dan napas Susanti sendiri. Di luar rumah, angin bertiup kencang, mengguncang dahan-dahan jati hingga menimbulkan suara seperti rintihan ribuan orang. Langit malam tampak berwarna ungu gelap, sebuah pertanda alam bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang bersiap untuk menyeberang ke alam manusia. Susanti berdiri di depan jendela, menatap kegelapan hutan, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mundur. Dia telah memilih jalannya, dan sekarang dia harus menyelesaikannya sampai tetes darah terakhir. Malam-malam di kediaman mewah Susanti kini tidak lagi menawarkan ketenangan. Sebaliknya, rumah megah yang berdiri di atas fondasi keringat dan darah itu mulai menunjukkan jati dirinya yang asli. Suasana mencekam merayap dari sela-sela dinding kayu jati yang mahal. Suara ketukan pelan namun konstan terdengar dari dalam kayu. Seolah-olah ada jemari tak kasat mata yang mencoba mencakar jalan keluar dari dalam serat-serat pohon yang telah mati itu. Aryo terbaring lemah dengan napas yang semakin berat. Di tengah kesunyian malam, telinganya menangkap suara isak tangis yang halus. Suara itu bukan berasal dari satu orang, melainkan sahutan dari berbagai sudut ruangan. Ada rintihan pria yang memanggil nama Susanti dengan nada penuh kekecewaan. Dan ada pula suara langkah kaki yang menyeret di lorong, padahal semua penghuni rumah seharusnya sudah terlelap. Susanti. "Siapa mereka?" bisik Aryo dengan bibir gemetar saat istrinya masuk membawakan nampan berisi bubur. Susanti hanya memberikan senyuman tipis yang terasa ganjir. "Itu hanya suara gesekan dahan jati di luar karena angin kencang, sayang. Jangan terlalu banyak berpikir, kondisimu sedang lemah." Namun insting Aryo sebagai pria yang tumbuh di desa tidak bisa dibohongi. Dia merasakan kehadiran entitas lain yang memenuhi rumah tersebut. Manifestasi dari 10 pria yang pernah menempati posisinya kini mulai menampakkan diri dalam bentuk bayangan-bayangan sekilas di balik cermin atau aroma busuk yang mendadak muncul lalu hilang. Keesokan paginya, saat Susanti sedang pergi ke kantor dan anak-anaknya berada di bagian lain rumah, Aryo memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur. Dengan kaki yang gemetar, dia berjalan menyusuri lorong lantai 2. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya menuju sebuah ruangan di ujung koridor.
sebuah pintu kayu jati tanpa ukiran yang selalu terkunci rapat. Entah bagaimana, hari itu pintu tersebut sedikit terbuka. Aryo mendorongnya perlahan. Di dalam ruangan yang minim cahaya itu, aroma kemenyan dan melati busuk menyengat hidungnya. Di atas meja altar yang panjang, berderet 10 bingkai foto pria dari berbagai usia. Di depan masing-masing foto, terdapat cawan berisi tanah makam dan secari kain kafan yang mulai menguning. Aryo mendekat, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Dia mengenali pola ini. Semua pria di foto itu memiliki satu kesamaan. Mereka semua pernah menjadi suami Susanti yang dikabarkan meninggal secara mendadak. Apa ini? Jadi ini benar? Gumam Aryo dengan suara parau. Tepat saat itu, sebuah tangan dingin mendarat di bahunya. Aryo tersentak hebat hingga hampir jatuh tersungkur. Dia menoleh dan mendapati Adit sudah berdiri di belakangnya dengan wajah datar yang sangat tenang. Di belakang Adit, Maya dan Bagas menutup pintu dengan rapat, mengunci akses keluar bagi Aryo. Sedang apa Ayah Tiri di sini? Ruangan ini sangat tidak sehat untuk orang yang sedang sakit. Ujar Adit dengan nada bicara yang sopan, namun mengandung ancaman yang kental. Adit, siapa pria-pria ini? Kenapa foto mereka ada di sini dengan sesaji? Tanya Aryo dengan suara yang bergetar hebat. Maya melangkah maju, memberikan senyuman yang terlihat sangat manis, namun matanya tetap dingin. Ayah, jangan memikirkan hal-hal yang aneh. Itu hanyalah koleksi foto kenalan lama ibu yang sudah tiada. Ibu memang orang yang sangat menghargai kenangan. Ibu sering berdoa untuk mereka agar tenang. Tidak, ini bukan sekedar kenangan. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pulang ke desaku. Teriak Aryo sambil mencoba menerobos barisan ketiga anak tersebut. Namun, Bagas dengan sigap memegang lengan Aryo. Tenaga anak bungsu itu terasa jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Ayah Tiri, tolong tenanglah. Di luar sedang badai besar. Jalanan licin. Dengan kondisi ayah yang pucat seperti ini, ayah hanya akan berakhir di jurang jika memaksa pergi. Kalian gila, rumah ini berhantu. Aku mendengar mereka semua menjerit setiap malam. Aryo meronta, namun tubuhnya yang lemah tidak mampu berbuat banyak. Adit menatap mata Aryo dengan dalam, sebuah tatapan yang seolah mampu menghisap sisa-sisa kesadaran pemuda itu. Ayah hanya sedang berhalusinasi. Itu adalah efek samping dari penyakit paru-paru yang ayah derita. Demam tinggi seringkali menciptakan bayangan yang menakutkan di dalam kepala. Mari, kami bantu ayah kembali ke kamar. Mereka bertiga menggiring Aryo kembali ke kamar mewahnya dengan cara yang sangat halus, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang sangat berbakti. Namun bagi Aryo, genggaman tangan mereka terasa seperti borgol besi yang dingin. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi seorang suami di rumah ini, melainkan seekor hewan ternak yang sedang digiring menuju tempat penjagalan. Sesampainya di kamar, Susanti sudah menunggu dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Dia segera memeluk Aryo yang sedang menggigil hebat. "Ada apa denganmu, Aryo? Kenapa kamu sampai pergi ke ruangan itu?" tanya Susanti sambil mengusap air mata suaminya. Susanti terdiam sejenak. Dia melirik ke arah Adit yang berdiri di ambang pintu. Putranya itu memberikan isyarat kecil dengan kepala, sebuah tanda bahwa waktu untuk bermain-main sudah habis. "Tidurlah, Aryo. Semua akan baik-baik saja setelah malam ini berlalu. Kamu hanya lelah," ucap Susanti dengan suara yang kini terdengar datar dan tanpa emosi. Malam itu, gangguan gaib di rumah tersebut mencapai puncaknya. Suara ketukan di dinding berubah menjadi suara hantaman keras, seolah-olah 10 tumbal sebelumnya sedang mencoba memperingatkan Aryo untuk segera lari sebelum terlambat. Namun, di setiap sudut lorong, Adit, Maya, dan Bagas berjaga dengan tenang. Mereka memastikan tidak ada satupun celah bagi mangsa terakhir mereka untuk meloloskan diri. Aryo hanya bisa meringkuk di bawah selimut, menutup telinganya rapat-rapat. Dia merasa ribuan mata sedang mengawasinya dari kegelapan langit-langit kamar. Aroma anyir darah merembes dari balik bantal, membasahi kain sprei putih yang dia gunakan. Dia tahu, fajar mungkin tidak akan pernah terbit lagi baginya. Di rumah ini, cinta hanyalah sebuah umpan, dan kemewahan adalah sebuah peti mati yang dilapisi emas.
Susanti sendiri duduk di ruang tengah, menatap lilin yang menyala di depan foto Eyang Sukmo. Dia tidak lagi menangis. Hatinya telah membatu, sepenuhnya terkunci oleh ambisi untuk melindungi masa depan anak-anaknya. Dia telah memutuskan untuk menulikan telinga dari rintihan Aryo, pria tulus yang kini sedang menghitung detik-detik terakhir hidupnya di lantai atas. Perjanjian tetaplah perjanjian, dan darah harus dibayar dengan darah agar kejayaan mereka tidak pernah padam. Malam ke-39 tiba dengan atmosfer yang begitu mencekam, seolah-olah langit di atas kediaman Susanti sedang menahan napas. Udara di dalam rumah terasa sangat padat dan dingin, meskipun semua jendela telah tertutup rapat. Di kamar utama, Aryo terbaring diam. Napasnya hanya berupa tarikan tipis yang sesekali memutus kesunyian. Tubuhnya yang dahulu tegap, kini hanya menyisakan tulang yang dibalut kulit pucat, sementara aroma tanah makam mulai tercium kuat dari pori-porinya. Susanti berdiri di samping ranjang, menatap pria yang telah memberinya cinta paling tulus selama beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba, pertahanannya runtuh. Bayangan wajah 10 suami sebelumnya yang mati mengenaskan berkelebat di benaknya. Namun, wajah Aryo terasa jauh lebih menyakitkan untuk dilepaskan. Histeria mulai menguasai dirinya. Dia jatuh terduduk di lantai sambil menjambak rambutnya sendiri, terisak dalam keputusasaan yang luar biasa. "Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak sanggup," jerit Susanti. Suaranya parau tertahan di tenggorokan. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Adit melangkah masuk, diikuti oleh Maya dan Bagas. Mereka tidak lagi menunjukkan wajah prihatin atau kasih sayang seperti biasanya. Wajah mereka tampak kaku, dingin, dan penuh dengan tuntutan yang tidak terucap. Cahaya lampu yang temaram membuat bayangan mereka tampak panjang dan menyeramkan di dinding kamar. "Apa maksud ibu berkata seperti itu?" Tanya Adit dengan suara yang rendah, namun syarat akan ancaman. Susanti mendongak, matanya sembab dan merah. "Lihat dia, Adit. Aryo tidak bersalah. Dia sangat baik kepada kita semua. Ibu ingin membatalkan semua ini. Persetan dengan kekayaan ini, ibu akan membawa kalian pergi jauh dari sini." Mendengar ucapan itu, topeng kepatuhan yang selama ini dipakai oleh ketiga anaknya retak sepenuhnya. Maya melangkah maju dengan tatapan merendahkan. Sama sekali tidak ada rasa hormat yang tersisa dalam binar matanya. "Pergi jauh? Kemana, Bu? Kembali ke Gubuk Reot, tempat ayah kandung kami mati karena tidak punya uang untuk membeli makan?" Suara Maya terdengar melengking tajam. "Aku tidak mau kembali menjadi orang miskin yang dipandang sebelah mata. Aku sudah terbiasa dengan semua kemewahan ini, dan ibu tidak punya hak untuk mengambilnya kembali." Bagas ikut menimpali. Suaranya penuh dengan kemarahan yang tertahan. "Ibu sudah membunuh 10 pria untuk sampai di sini. Kenapa tiba-tiba sekarang ibu menjadi sangat suci? Hanya tinggal 1 malam lagi, 1 nyawa lagi, dan kita akan aman selamanya. Jangan egois, Bu." Susanti terperangah melihat perubahan watak anak-anaknya. Ternyata, kenyamanan materi telah mengubah mereka menjadi monster yang lebih mengerikan daripada Eyang Sukma itu sendiri. Mereka bukan lagi anak-anak kecil yang butuh perlindungannya, melainkan penuntut yang haus akan kemapanan tanpa peduli pada darah yang tumpah. "Ibu melakukan ini semua untuk kalian, tapi ibu tidak menyangka kalian akan menjadi seperti ini." Susanti berteriak sambil menunjuk ke arah mereka. Adit mendekati ibunya, lalu mencengkeram bahu Susanti dengan sangat kuat. Matanya menatap langsung ke dalam mata ibunya, seolah sedang menusuk jiwa wanita itu. Ibu yang memulai semua ini. Ibu yang memperkenalkan kami pada kehidupan seperti ini. Sekarang, ibu harus menyelesaikannya. Jika ibu membatalkan ritual ini besok malam, Eyang Sukmo tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dia akan mengambil kami sebagai penggantinya. Apa itu yang ibu inginkan? Susanti terdiam membeku. Ancaman itu adalah ketakutan terbesarnya. Dia terjepit di antara rasa kemanusiaan terhadap Aryo dan obsesi gila untuk melindungi anak-anaknya dari kemiskinan serta kematian. Setiap napas yang diambil Aryo terasa seperti detak jam yang menuju kehancurannya sendiri. Ibu lelah berdosa, Adit. Ibu sangat lelah. Rintih Susanti dengan sisa kekuatannya. "Dosa itu sudah menjadi bagian dari darah kita, Bu," jawab Adit dingin. "Sekarang,
hapus air mata ibu. Kembalilah ke sisi pria itu dan pastikan dia tetap bernapas sampai besok malam. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Setelah mengucapkan kalimat itu, Adit menarik kedua adiknya keluar dari kamar, meninggalkan Susanti dalam kegelapan bersama suaminya yang sedang sekarat. Di dalam kamar, keheningan kembali meraja. Namun kini keheningan itu terasa jauh lebih mengancam. Susanti merayap kembali ke sisi Aryo, menyentuh tangan suaminya yang sudah mendingin. "Maafkan aku, Aryo. Maafkan aku," bisiknya berulang kali. Tiba-tiba, Aryo membuka matanya sedikit. Dia menatap Susanti dengan tatapan yang sangat sayu, namun penuh dengan kesadaran. "Susanti, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihat ruang itu. Aku mencintaimu. Tapi rumah ini sangat gelap." Susanti tersedak tangisnya sendiri. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa kaku. Aryo kembali memejamkan mata, membiarkan air mata Susanti jatuh membasahi tangannya. Di luar, suara tawa Eyang Sukmo seolah terdengar di bawah angin. Sebuah tawa kemenangan yang merayakan hancurnya satu jiwa manusia lagi. Malam itu, Susanti tidak bisa memejamkan mata. Dia terus melihat bayangan hitam besar yang berdiri di sudut kamar, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Di sisi lain, dia mendengar anak-anaknya di lantai bawah sedang tertawa pelan sambil merencanakan apa yang akan mereka beli setelah kekayaan ini menjadi permanen. Kontras antara penderitaan di atas dan keserakahan di bawah membuatnya merasa sedang berada di dalam neraka yang nyata. Dia menyadari bahwa dia telah menciptakan monster dalam diri anak-anaknya sendiri. Rasa cintanya yang menyimpang telah memberikan makan pada ambisi jahat yang kini berbalik menekannya. Susanti merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang dia tenun sendiri. Tidak ada jalan keluar yang bersih. Dia harus memilih antara membunuh pria yang mencintainya atau melihat anak-anaknya diambil oleh kegelapan yang dia panggil sendiri 20 tahun yang lalu. Saat fajar mulai menyingsing di hari ke-39, Susanti berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak sangat tua dan layu, seolah-olah semua dosa yang dia lakukan selama ini muncul ke permukaan kulitnya. Dia mengambil keris kecil dari laci dan menyembunyikannya di balik bantal Aryo. Keputusan telah diambil, meskipun hatinya telah hancur berkeping-keping. Hanya satu malam lagi, gumamnya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti miliknya. Dia melangkah keluar kamar dan melihat Adit sedang berdiri di lorong, menunggunya dengan sebuah senyum kemenangan yang sangat tipis. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Kesepakatan dalam kegelapan telah diperbaharui, dan malam terakhir akan segera tiba untuk mengunci semua rahasia ini di bawah tumpukan harta yang berbau darah. Malam ke-40 jatuh bersamaan dengan bulan mati yang membuat langit tampak seperti lubang hitam tak berujung. Udara di sekitar kompleks gudang kayu ekspor milik Susanti terasa begitu berat. Seolah oksigen telah digantikan oleh debu kayu tua yang menyesakkan dada. Di tengah bangunan luas yang biasanya bising oleh suara mesin itu, kini hanya ada keheningan yang mencekam, hanya sesekali dipecah oleh suara kayu yang memuai. Aryo tergeletak di atas altar kayu jati yang diletakkan di tengah ruangan. Tubuhnya diikat dengan kain mori merah yang telah direndam dalam ramuan khusus. Kesadarannya timbul tenggelam, matanya yang sayu sesekali terbuka, hanya untuk melihat bayangan hitam besar yang menari-nari di langit-langit gudang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memberontak, bahkan untuk sekadar memanggil nama istrinya. Susanti berdiri di depan suaminya dengan tubuh gemetar hebat. Di tangan kanannya, dia menggenggam keris kecil berhulu gading yang kini terasa sangat panas, seolah-olah besi itu memiliki nyawa yang haus akan darah. Di belakangnya, ketiga anaknya berdiri mematung dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah algojo yang sedang menunggu tugas akhir. Tiba-tiba, suhu di dalam gudang merosot tajam.
Kabut tipis mulai merayap dari lantai, membawa aroma busuk yang sangat tajam. Sesosok entitas muncul dari balik tumpukan kayu jati. Eyang Sukmo tidak lagi tampak sebagai kakek tua yang bersahaja. Kini, sosoknya terlihat sangat tinggi dengan kulit yang menyerupai kulit pohon yang mengelupas dan mata yang memancarkan cahaya kekuningan yang jahat. Selesaikan Susanti. Malam ini adalah batas akhir. Jangan biarkan pengabdianmu selama 20 tahun menjadi sia-sia hanya karena seulas rasa kasihan yang tidak berguna. Suara Eyang Sukmo menggema, bukan melalui telinga, melainkan langsung ke dalam tempurung kepala Susanti. Susanti melangkah maju dengan kaki yang terasa seberat timah. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Dia menatap wajah Aryo yang tampak begitu pasrah. Aryo, maafkan aku. Aku harus melakukan ini agar anak-anakku tidak menderita seperti aku dulu. Bisik Susanti dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Lakukan sekarang, Ibu. Jangan ragu. Teriak Adit dari kegelapan. Suaranya terdengar sangat asing, penuh dengan ambisi yang meluap-luap. Saat ujung keris itu menyentuh kulit Aryo, atmosfer di dalam gudang meledak dalam kekacauan gaib. Angin kencang tiba-tiba datang entah dari mana, menghantam dinding-dinding seng dan merobek atap gudang hingga beterbangan ke langit malam. Suara derit kayu yang patah bersahut-sahutan dengan suara tawa melengking yang mengerikan. Aryo tersentak, matanya terbuka lebar saat rasa sakit yang luar biasa menghujam jantungnya. Namun tidak ada darah merah yang mengalir keluar. Dari luka di dadanya muncul cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau seperti getah pohon purba. Susanti menjerit sejadi-jadinya. Dia ingin menarik kembali kerisnya. Namun tangan Eyang Sukmo yang besar dan kasar memegang pergelangan tangannya, memaksa keris itu masuk lebih dalam. "Lihatlah keajaiban yang aku berikan padamu," seru Eyang Sukmo. Di bawah sorot cahaya bulan yang remang-remang dari atap yang bocor, tubuh Aryo mulai mengalami transformasi yang mengerikan. Kulitnya perlahan-lahan mengeras dan berubah menjadi serat-serat kayu yang kasar. Jari-jarinya memanjang dan membengkok menyerupai akar-akar pohon yang kuat, menghujam ke dalam lantai beton gudang hingga retak. Aryo meregang nyawa dalam kesunyian yang paling pedih. Wajahnya membeku dalam ekspresi kesakitan yang abadi. Dalam hitungan menit, raga manusia itu telah hilang sepenuhnya. Di tengah gudang, kini tumbuh sebuah pohon besar dengan batang yang berwarna hitam mengkilap, seolah-olah terbuat dari logam mulia. Daun-daunnya berwarna emas pucat yang mengeluarkan bunyi gemerincing saat tertiup angin. Itulah pohon emas hitam, wujud nyata dari warisan haram yang telah dikunci melalui kematian 11 pria. Susanti jatuh tersungkur di depan pohon tersebut. Dia menangis hingga suaranya habis, memukuli lantai dengan tangan kosong. Kekayaan yang dia dambakan kini sudah berada di depan matanya secara permanen, namun jiwanya terasa kosong dan hancur berkeping-keping. Dia telah kehilangan kemanusiaannya demi memastikan masa depan anak-anaknya. Adit, Maya, dan Bagas berlari mendekat. Mereka tidak memedulikan ibu mereka yang sedang hancur. Mata mereka berbinar menatap pohon emas hitam itu. Maya menyentuh salah satu daun emas dengan tangan gemetar karena kegembiraan yang luar biasa. "Kita berhasilkah? Kita tidak akan pernah kekurangan lagi seumur hidup," seru Maya dengan tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah kehancuran gudang itu. Adit menatap pohon itu dengan senyum kemenangan yang dingin. Kontrak sudah selesai. Eyang Sukmo sudah menerima maharnya. Sekarang, seluruh dunia akan bertekuk lutut di bawah kekuasaan kayu kita. Eyang Sukmo perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, namun suaranya masih tertinggal di udara, sebuah peringatan terakhir yang diabaikan oleh anak-anak Susanti. Kekayaan ini adalah milik kalian selamanya. Namun ingatlah,
akar yang tumbuh dari darah tidak akan pernah menghasilkan buah yang manis bagi jiwa. Susanti mendongak, menatap ketiga anaknya yang kini tampak seperti orang asing baginya. Mereka berdiri mengelilingi pohon itu, seolah-olah sedang menyembah berhala baru. Susanti menyadari bahwa meskipun dia berhasil menjauhkan mereka dari kemiskinan fisik, dia telah menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan nurani yang jauh lebih mematikan. Bau anyir darah yang selama ini menghantui kamar Susanti mendadak hilang, digantikan oleh aroma kayu jati yang sangat harum dan menenangkan. Namun bagi Susanti, aroma itu adalah bau kematian yang akan terus mengikutinya sampai akhir hayat. Dia telah mengunci warisannya, namun dia juga telah mengunci pintu neraka bagi keluarganya sendiri. Gudang itu kini kembali sunyi, hanya menyisakan deru angin yang masuk melalui atap yang menganga. Pohon emas hitam itu berdiri dengan kokoh di tengah ruangan, menjadi saksi bisu atas pengkhianatan cinta paling keji yang pernah terjadi. Susanti berdiri dengan langkah lunglai, meninggalkan anak-anaknya yang masih terpaku pada harta baru mereka. Dia berjalan keluar menuju kegelapan malam, menyadari bahwa mulai malam ini, dia tidak akan pernah bisa benar-benar tidur lagi. Harta itu telah diamankan. Kejayaan perusahaan ekspor kayunya akan meroket tanpa ada yang bisa menghalangi. Namun, di setiap lembar uang yang akan mereka gunakan nanti, tersimpan rintihan 11 nyawa yang akan terus bergema di setiap sudut rumah mewah mereka. Perkawinan merah telah usai, namun kutukannya baru saja dimulai dalam bentuk yang berbeda. Keheningan yang menyelimuti kediaman megah itu terasa berbeda setelah malam di gudang kayu tersebut. Tidak ada lagi suara ketukan atau aroma anyir yang mengganggu. Namun bagi Susanti, ketenangan ini jauh lebih menyiksa daripada teror gaib manapun. Jiwanya terasa seperti tanah gersang yang telah habis dikuras. Dia hanya ingin memejamkan mata, melupakan rupa Aryo yang berubah menjadi serat kayu, dan berharap bisa beristirahat dari segala dosa yang telah dia pikul selama 20 tahun. Dengan langkah yang berat, Susanti berjalan menyusuri lorong lantai 2 menuju kamarnya. Namun saat melewati ruang kerja Adit, dia melihat pintu jati yang biasanya tertutup rapat itu sedikit terbuka. Cahaya temaram dari lampu meja di dalam ruangan tersebut menciptakan bayangan panjang yang jatuh ke lantai lorong. Susanti hendak menutupnya, namun suara bisikan dari dalam menghentikan gerakannya. Pohon itu sudah stabil. Akar-akarnya telah mengunci seluruh jalur distribusi ekspor kita di bawah tanah. Eyang Sukmo telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna kali ini. Suara Adit terdengar sangat tenang, hampir menyerupai dinginnya es. Aku masih tidak percaya ibu hampir merusak segalanya di menit-menit terakhir, sahut Maya dengan nada sinis yang tidak lagi disembunyikan. Untung saja kita sudah mengantisipasi kelemahannya sejak awal. Susanti menahan napas, jantungnya berdegup kencang, menghantam rongga dadanya dengan keras. Dia mendekatkan telinganya ke celah pintu, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut anak-anak, yang selama ini dia anggap sebagai alasan utamanya bertahan hidup. Ibu hanyalah pion yang sempurna. Suara Bagas terdengar mengikuti. Tanpa rasa bersalah dan cintanya yang buta pada kita, ritual perkawinan merah ini tidak akan pernah memiliki kekuatan emosional yang cukup untuk memberi makan Eyang. Entitas itu butuh pengkhianatan dari seseorang yang tulus. Mendengar hal itu, dunia seolah berhenti berputar bagi Susanti. Dia mendorong pintu sedikit lebih lebar dengan sangat perlahan, cukup untuk melihat ketiga anaknya sedang duduk melingkari sebuah meja besar. Di tengah meja tersebut, terletak sebuah buku tua bersampul kulit manusia yang jauh lebih kuno dan tampak lebih berwibawa daripada kitab ritual milik Eyang Sukmo yang pernah dia lihat. Adit membalik halaman buku itu dengan jari-jarinya yang panjang. Banyak orang mengira Eyang Sukmo adalah penguasa hutan yang liar. Mereka tidak tahu bahwa kakek buyut kita telah menjinakkan makhluk itu berabad-abad yang lalu. Kita hanya perlu meminjam ahim dan perasaan ibu untuk membangkitkannya kembali.
Susanti merasa mual yang hebat mengaduk perutnya. Dia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Adit mengeluarkan sebuah boks kayu kecil dari bawah meja dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto kecil dan beberapa carik kertas usang yang sangat dia kenali. Itu adalah catatan medis dan surat kematian suami pertamanya. Lelaki yang selama ini dia tangisi karena mati dalam kemiskinan. Ayah adalah awal dari segalanya, ucap Adit sambil menatap foto pria kurus itu. Ibu selalu mengira ayah mati karena sakit dan kelaparan. Dia tidak pernah sadar bahwa saat itu kita yang masih kecil sudah mulai memasukkan serbuk kayu beracun ke dalam minumannya setiap malam. Susanti menutup mulutnya dengan kedua tangan agar jeritannya tidak lolos. Air mata kembali mengalir, namun kali ini terasa seperti api yang membakar pipinya. Ya, Maya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat jahat di tengah malam yang sunyi itu. Waktu itu aku baru berusia 7 tahun, tapi aku sudah muak melihat ibu menangis karena tidak ada makanan. Kita membutuhkan tumbal pertama untuk memicu perjanjian kuno keluarga ini. Dan siapa yang lebih baik daripada pria lemah itu? Dan ibu yang malang, lanjut Adit. Dalam kondisi mentalnya yang hancur karena kematian ayah, sangat mudah untuk kita giring ke tengah hutan. Kita yang membisikkan kepadanya tentang sosok Eyang Sukmo. Kita yang menciptakan panggung agar dia merasa menemukan solusi atas kemiskinannya. Padahal, kita hanya mengembalikan dia ke jalur yang sudah ditentukan oleh garis darah ini. Susanti merosot di balik tembok. Pikirannya hancur berkeping-keping. Selama ini dia menganggap dirinya adalah sosok martir yang mengorbankan nuraninya demi anak-anaknya. Dia mengira dia adalah sang penyelamat yang rela berlumuran dosa agar anak-anaknya tidak merasakan pahitnya kemiskinan. Ternyata, kenyataannya justru sebaliknya. Dia adalah domba yang digiring oleh serigala-serigala kecil yang dia lahirkan sendiri. Setiap suami yang dia nikahi, setiap nyawa yang dia serahkan kepada Eyang Sukmo, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang disusun oleh anak-anaknya. Mereka memanfaatkan kasih sayang seorang ibu sebagai bahan bakar untuk mesin kekayaan yang abadi. Mereka bukan korban dari sistem gelap ini, mereka adalah arsiteknya. Sekarang, setelah 11 nyawa terpenuhi, kita tidak lagi membutuhkan ibu untuk melakukan ritual. Ujar Bagas. Dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di paviliun belakang. Kita akan memberinya obat penenang agar dia tidak banyak bicara. Benar, Adit menutup buku tua itu dengan dentuman keras. Posisinya sudah digantikan oleh pohon emas hitam itu. Kejayaan kita sudah absolut. Ibu sudah tidak berguna lagi. Susanti bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Rasa takutnya kini telah berubah menjadi kemarahan yang meluap. Namun dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun melawan mereka. Ketiga anaknya telah menguasai kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Dia melihat bayangan dirinya di cermin koridor. Seorang wanita yang telah membunuh 11 pria hanya untuk menjadi budak dari anak-anaknya sendiri. Dia melangkah mundur, menjauh dari pintu tersebut. Pikirannya kembali ke masa lalu, saat dia memeluk Adit yang masih bayi di tengah gubuk reot. Dia mengingat bagaimana dia bersumpah akan memberikan dunia kepada anak-anaknya. Kini, dunia itu telah mereka ambil, dan mereka tidak lagi membutuhkannya. Susanti berjalan menuju jendela besar di ujung lorong, menatap ke arah gudang tempat pohon emas hitam itu berada. Di sana, di bawah cahaya bulan, pohon itu tampak bersinar dengan keindahan yang mematikan. Dia menyadari bahwa setiap daun emas di pohon itu adalah teriakan suaminya yang telah dikhianati, termasuk suami pertamanya. "Kalian bukan anak-anakku," bisik Susanti ke arah kegelapan. Kalian adalah kutukan yang aku undang sendiri ke dunia ini. Dia menyadari bahwa kemiskinan yang dia takuti dulu jauh lebih mulia daripada kekayaan yang dia miliki sekarang. Di rumah ini tidak ada lagi ruang untuk cinta atau penyesalan. Yang tersisa hanyalah lingkaran setan yang akan terus berputar.
dan dia hanyalah tumbal ke-12 yang sedang menunggu giliran untuk dibuang setelah semua saripatinya habis diperas. Suasana rumah itu mendadak menjadi sangat sunyi, namun Susanti tahu bahwa di balik kesunyian itu, anak-anaknya sedang merencanakan langkah selanjutnya. Langkah yang tidak lagi melibatkannya. Dia telah mengunci warisan itu dengan darah, dan sekarang warisan itulah yang akan menguburnya hidup-hidup. Tanpa dia sadari, Adit berdiri di ambang pintu ruang kerja, menatap punggung ibunya dengan tatapan yang sangat dingin, seolah sedang melihat sepotong kayu yang sudah tidak lagi memiliki nilai jual. Lantai marmer yang biasanya terasa sejuk, kini terasa membeku di bawah telapak kaki Susanti. Dia berdiri di ambang pintu ruang kerja Adit, tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang koridor. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut akan hantu atau entitas gaib, melainkan karena kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar teror Eyang Sukmo. Di hadapannya, ketiga darah dagingnya duduk dengan tenang, seolah-olah percakapan tentang pembunuhan ayah kandung mereka hanyalah diskusi bisnis biasa. Jadi, selama ini ibu hanya seekor pion bagi kalian. Suara Susanti keluar dalam nada rendah yang bergetar. Ketiga anaknya menoleh serentak. Tidak ada keterkejutan di wajah mereka. Adit perlahan meletakkan pena mahalnya di atas meja jati, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Dia menatap ibunya dengan tatapan datar yang selama ini Susanti anggap sebagai ketegasan seorang pemimpin. Ibu seharusnya tetap di kamar dan meminum obat penenang yang sudah disiapkan Maya, ujar Adit dengan nada yang sangat sopan namun mematikan. Mengetahui terlalu banyak hanya akan membuat masa tua ibu tidak tenang. Susanti melangkah maju, tangannya mencengkeram pinggiran meja. Ibu melakukan semua dosa itu untuk kalian. 10 nyawa pria baik telah ibu tumbalkan agar kalian tidak kelaparan. Dan sekarang kalian mengatakan bahwa kalianlah yang merancang semua ini, bahkan kematian ayah kalian sendiri. Maya berdiri, melipat tangan di depan dada dengan ekspresi yang sangat angkuh. Jangan terlalu dramatis, Bu. Ibu melakukan itu karena ibu memang ingin melakukannya. Kami hanya memberikan sedikit dorongan. Ibu memiliki sifat serakah yang tersembunyi di balik topeng kasih sayang seorang ibu. Kami hanya memfasilitasi sifat asli ibu agar menjadi sesuatu yang berguna bagi masa depan kami. Doroman, kalian meracuni ayah kalian sendiri. Kalian mencuci otak ibu selama 20 tahun. Jerit Susanti. Air mata keputusasaan membasahi pipinya yang mulai keriput. Adit mendesah pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang rewel. Ibu, mari kita bicara secara logis. Jika kami yang melakukan ritual itu secara langsung, kamilah yang akan memikul beban kutukan tersebut. Kami membutuhkan seseorang dengan ikatan emosional yang kuat, seseorang yang bisa merasa bersalah sekaligus sangat mencintai kami secara membabi buta. Ibu adalah alat produksi kekayaan yang paling efisien. Alat produksi. Susanti mengulang kata-kata itu dengan rasa mual yang luar biasa. Tentu saja, lanjut Adit sambil bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Susanti. Ibu adalah perisai kami. Di mata hukum, ibu adalah pengusaha sukses yang malang karena berkali-kali ditinggal mati suami. Di mata Tuhan, ibu adalah pelaku utama pengorbanan itu. Tangan kami tetap bersih. Kami tetap menjadi anak-anak yang terdidik, terhormat, dan kaya raya, tanpa perlu mencoreng nama baik kami dengan darah secara langsung. Susanti menatap wajah Adit dari dekat. Dia mencari sisa-sisa binar anak laki-laki kecil yang dulu sering dia gendong saat mereka masih tinggal di gubuk bambu yang bocor. Namun, dia tidak menemukan apa-apa selain kekosongan yang gelap. Dia menyadari bahwa cinta yang dia agung-agungkan selama ini, pengorbanan yang dia anggap suci, hanyalah sebuah kebohongan kolektif yang diciptakan oleh anak-anaknya. Kalian memanfaatkan rasa takut ibu akan kemiskinan, bisik Susanti dengan suara hancur. Itu adalah titik lemah ibu yang paling mudah dimanipulasi, sahut Bagas dari sudut ruangan. Setiap kali ibu mulai ragu, kami hanya perlu berpura-pura sedih atau mengingatkan ibu tentang masa lalu yang pahit. Ibu akan langsung melakukan apapun untuk kami. Ibu benar-benar seperti sapi perah yang sangat patuh.
Susanti tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar seperti rintihan kematian. Dia merasa sangat bodoh. Selama ini dia mengira sedang melindungi anak-anaknya dari kejamnya dunia. Padahal dia sedang membesarkan predator yang akan memangsanya saat dia sudah tidak lagi berguna. Sebelah suami yang dia tumbalkan bukan hanya korban dari Eyang Sukmo, tetapi juga korban dari rekayasa ketiga anaknya. Ibu pikir ibu adalah pahlawan dalam cerita ini. Maya mendekat, menyentuh bahu Susanti dengan gerakan yang terasa sangat merendahkan. Ibu hanyalah budak dari rasa cinta ibu yang menyimpang. Kami tidak pernah meminta ibu untuk membunuh siapapun. Ibu sendiri yang memilih jalur itu, karena ibu tidak punya keberanian untuk menjadi miskin lagi. Kalian monster, ucap Susanti lemah. Kami adalah hasil didikan ibu, jawab Adit dingin. Ibu yang mengajarkan kami bahwa uang adalah segalanya. Ibu yang menunjukkan bahwa nyawa orang lain bisa ditukar dengan kenyamanan. Kami hanya murid yang sangat pintar, melebihi gurunya. Susanti merasa jantungnya seakan diremas oleh tangan yang tak terlihat. Segala sesuatu yang dia bangun, seluruh kekayaan yang dia miliki, kini terasa seperti tumpukan kotoran yang memuakan. Dia melihat ke arah jendela, membayangkan rupa Aryo yang telah berubah menjadi pohon emas hitam di gudang. Aryo adalah satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih, dan dia telah membunuhnya atas perintah anak-anak yang kini justru membuangnya. Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Membunuh ibu juga? Tanya Susanti dengan tatapan kosong. Adit tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Seperti yang kukatakan tadi, ibu akan tinggal di pavilion belakang. Ibu akan mendapatkan perawatan terbaik, makanan terenak, dan obat-obatan yang akan membuat ibu tertidur sepanjang hari. Ibu sudah menyelesaikan tugas terakhir dengan sempurna. Sekarang, biarkan kami yang mengelola warisan ini. Ibu tidak akan membiarkan kalian tenang, ancam Susanti, meskipun dia tahu itu adalah ancaman yang tidak berdaya. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Maya menimpali sambil berjalan menuju pintu. Semua bukti ada di tangan kami. Pengacara, polisi, bahkan Eyang Sukmo. Semuanya berada di bawah kendali kami. Ibu hanyalah seorang wanita tua yang kehilangan kewarasan karena terlalu sering berduka. Susanti terdiam membeku di tengah ruangan yang megah itu. Dia menyadari bahwa ruang kerjanya, rumahnya, dan bahkan hidupnya sudah bukan lagi miliknya. Dia telah terjebak dalam jaring laba-laba yang dia buat sendiri dengan bantuan tangan-tangan kecil anak-anaknya. Rasa sakit dikhianati oleh darah daging sendiri jauh lebih perih daripada sayatan keris gading miliknya. Dia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya terseok-seok melewati lorong yang kini terasa asing. Dia mendengar tawa kecil dari dalam ruangan saat pintu ditutup rapat di belakangnya. Tawa anak-anaknya. Tawa para pemenang yang telah berhasil mengelabui dunia dan ibu mereka sendiri. Malam itu, Susanti duduk di balkon pavilion belakang, menatap bulan mati yang perlahan menghilang. Dia melihat ke bawah, ke arah akar pohon emas hitam yang mulai merayap keluar dari tanah gudang, menjalar menuju fondasi rumah. Dia tahu bahwa pohon itu akan terus tumbuh, menghisap setiap kebahagiaan yang tersisa, hingga akhirnya hanya akan menyisakan kegelapan. Dia menutup matanya, teringat kembali pada suami pertamanya. Pria itu tidak mati karena sakit. Pria itu mati karena dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Persis seperti dirinya sekarang. Susanti menyadari bahwa di rumah ini tidak pernah ada cinta. Yang ada hanyalah transaksi, dan dia baru saja menyelesaikan pembayaran terakhirnya dengan harga yang paling mahal, jiwanya sendiri. Lampu di pavilion meredup saat Maya masuk membawa segelas susu hangat yang telah dicampur dengan obat penenang dosis tinggi. Susanti menatap gelas itu, lalu menatap wajah anaknya yang tampak cantik, namun mematikan. Tanpa sepatah kata pun,
dia meminum cairan itu hingga habis. Baginya, kegelapan dari obat itu jauh lebih baik daripada harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah melahirkan iblis. Malam telah mencapai puncaknya di kediaman keluarga Susanti yang kini jauh lebih megah dari sebelumnya. Cahaya lampu taman yang berwarna keemasan menerangi setiap sudut halaman, menyapu bersih bayangan-bayangan yang dahulu sering mengintai di balik rimbunnya pohon jati. Tidak ada lagi bau anyir darah yang mengusik penciuman, tidak ada lagi ketukan misterius di dinding kayu, dan tidak ada lagi sosok Eyang Sukmo yang menagih janji. Kontrak ke-11 telah terpenuhi, dan warisan haram itu kini telah menjelma menjadi kejayaan absolut yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Namun, di sudut terjauh dari kemewahan itu, tepatnya di sebuah paviliun belakang yang tersembunyi oleh tanaman hias yang merimbun, suasana terasa sangat berbeda. Di dalam sebuah kamar dengan jendela berteralis besi, seorang wanita duduk bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin. Rambutnya yang dahulu tertata rapi kini acak-acakan, memutih sebelum waktunya. Matanya yang kosong menatap ke arah dinding yang tidak memperlihatkan apa-apa. Susanti telah kehilangan dunianya. Akal sehatnya telah hancur bersamaan dengan runtuhnya harga diri dan kemanusiaan yang ia banggakan. Setiap malam, ia akan mengais-ngais lantai dengan kuku-kukunya yang patah, mencoba mencari jejak yang tidak pernah ada. Pikirannya terjebak dalam pusaran waktu yang kejam, mengulang-ulang momen ketika wajah Aryo berubah menjadi serat kayu yang dingin. "Aryo, apakah kamu di sana?" bisik Susanti dengan suara parau yang nyaris menyerupai desis ular. "Aku membawakanmu teh hangat. Jangan pergi ke hutan itu, Aryo. Anak-anak, mereka menunggu di sana." Suaranya hanya memantul pada dinding bisu. Tidak ada jawaban, kecuali keheningan yang menyesakan. Obat-obatan dosis tinggi yang diberikan Maya setiap sore telah membuat saraf-sarafnya tumpul, mengubah kesadarannya menjadi sekumpulan fragmen mimpi buruk yang tidak berujung. Bagi dunia luar, Susanti adalah seorang janda kaya yang mengalami gangguan jiwa akibat duka yang beruntun. Ia dianggap sebagai figur yang tragis namun terhormat, yang kini dirawat dengan sangat baik oleh anak-anaknya yang berbakti. Sementara itu, di ruang utama rumah induk, suasana sangat kontras. Adit, Maya, dan Bagas sedang berkumpul di sofa kulit premium sambil menyesap anggur merah dari gelas kristal. Mereka baru saja kembali dari sebuah acara penggalangan dana di mana mereka menyumbangkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Masyarakat memuja mereka sebagai pengusaha muda yang dermawan, cerdas, dan penuh wibawa. Tangan mereka tampak sangat bersih, seolah tidak pernah ada setetes darah pun yang pernah mampir di sana. Laporan keuangan bulan ini menunjukkan peningkatan 200%, ujar Adit sambil menatap layar gawai tipis di tangannya. Semenjak pohon emas hitam itu benar-benar menyatu dengan fondasi gudang, pasar internasional seolah-olah menyerahkan diri kepada kita. Maya menyilangkan kakinya yang jenjang, senyum puas terukir di bibirnya yang dipulas lipstik merah tua. Dan yang terbaik adalah kita tidak perlu lagi berurusan dengan pernikahan-pernikahan konyol itu. 11 adalah angka kunci yang sempurna. Kita bisa menikmati semua ini tanpa gangguan. Bagaimana dengan ibu? Tanya Bagas dengan nada yang sangat santai, seolah sedang menanyakan kondisi perabotan rumah yang sudah usang. Tadi aku baru saja mencekokinya dengan cairan penenang baru, jawab Maya dingin. Dia terus-menerus memanggil nama pemuda desa itu. Sangat menyedihkan. Dia tidak pernah sadar bahwa dialah yang menjadi landasan bagi semua kenyamanan yang kita hirup segalang. Adit menyesap anggurnya, matanya menatap tajam ke arah jendela yang menghadap ke arah paviliun. Ibu sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Biarkan dia tetap di sana sampai tubuhnya menyerah. Itu adalah imbalan yang pantas untuk seorang wanita yang telah melahirkan kita ke dalam dunia yang penuh kekuasaan ini. Mereka kembali tertawa, sebuah tawa yang tenang namun syarat dengan kedinginan yang menusuk tulang.
Mereka mulai merencanakan masa depan, tentang ekspansi bisnis ke negara-negara baru dan pembangunan villa di atas bukit. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut akan pembalasan gaib. Mereka merasa telah menaklukkan takdir dengan cara paling cerdik yang pernah ada, menggunakan cinta orang lain sebagai perisai dari kutukan. Di paviliun belakang, Susanti mendadak bangkit dan merayap menuju jendela berteralis. Ia menempelkan wajahnya pada besi dingin itu, menatap ke arah rumah induk yang bersinar terang benderang. Di matanya, rumah itu bukan lagi sebuah istana, melainkan sebuah makam raksasa yang menampung bangkai dari 11 pria yang pernah ia cintai. Ia melihat bayangan Adit, Maya, dan Bagas di balik kaca jendela besar. Dan untuk sesaat, sebuah kesadaran yang sangat tajam menyambar benaknya. Ia menyadari bahwa neraka yang selama ini ia takuti bukanlah sebuah tempat dengan api yang menyala-nyala setelah kematian. Neraka itu adalah rumah yang ia bangun sendiri. Neraka itu adalah wajah anak-anaknya yang ia cintai tanpa batas. Neraka itu adalah setiap keping emas yang kini mengisi pundi-pundi keluarganya. Kalian tidak akan pernah bebas, bisik Susanti, kali ini dengan nada yang sangat jernih. Kalian memang memiliki hartanya, tapi kalian telah kehilangan jiwa kalian bahkan sebelum kalian sempat memilikinya. Tiba-tiba, dari arah hutan jati yang gelap, angin bertiup kencang membawa serpihan-serpihan kayu yang berterbangan. Suara jeritan sayup-sayup terdengar, namun bukan dari hantu, melainkan dari rintihan kayu yang memuai karena beban dosa yang terlalu berat. Susanti tertawa kecil, sebuah tawa gila yang kemudian berubah menjadi isak tangis yang memilukan. Ia memanggil nama Aryo sekali lagi, berharap pemuda itu akan muncul dan membawanya pergi dari penjara mewah ini. Namun, yang muncul hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Di dalam rumah induk, Adit mematikan lampu ruang kerja, meninggalkan rumah itu dalam keanggunan yang mematikan. Kejayaan mereka kini sudah abadi. Namun di bawah fondasi rumah yang megah itu, akar-akar pohon emas hitam terus menjalar, membelit setiap inci tanah, memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa lepas dari lingkaran darah yang telah dimulai sejak lama. Kisah Susanti berakhir di sana, dalam kesunyian pavilion yang dingin. Sementara anak-anaknya terus melangkah maju menuju puncak dunia, menginjak-injak tumpukan tulang dan rahasia yang telah tertutup rapat oleh marmer dan kemewahan. Sebuah akhir yang penuh ironi, di mana kemenangan materi dibayar dengan kehancuran total bagi sang pemulanya. Di rumah itu, matahari boleh saja terbit setiap pagi. Namun bagi Susanti, fajar telah mati, tepat saat ia memutuskan untuk memberikan cintanya kepada kegelapan.